Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Ajimah dalam program berita seputar Bogor yang menyajikan informasi faktual, berimbang, dan terpercaya dari berbagai peristiwa di Bogor dan sekitarnya. Dan inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pembongkaran Gedung Plaza Bogor dan Pasar Bogor resmi dimulai setelah mendapat izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Proses pembongkaran dilakukan secara bertahap dan akan berlangsung hingga 6 bulan. Untuk mengetahui kondisi langsung di lapangan, kita akan terhubung dengan reporter kami, Dina Irsalina, yang saat ini berada di lokasi. Dinia, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, terima kasih Azima. Ya pemirsa, saya Dini Irsalina. Saat ini saya berada tepat di depan Gedung Plaza Pasar Bogor. Pemirsa, proses pembongkaran Gedung Plaza dan Pasar Bogor kini telah resmi dimulai setelah izin pembongkaran diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Menurut Project Manager Pembongkaran Pasar Bogor, Ferry Fardian, pembongkaran struktur utama pasar akan dilakukan sejak tanggal 20 Januari mendatang. Sementara itu, keseluruhan proses pembongkaran hingga bangunan rata dengan tanah diperkirakan akan memakan waktu selama kurang lebih 6 bulan. Saat ini saya sudah berada di lokasi dengan salah satu petugas pembongkaran yaitu Bapak Agus. Selamat siang Bapak. Siang juga, siang. Bapak izin pembongkarannya sendiri resmi dari kapan Pak? Pembongkaran resminya di akhir Desember kemarin sudah mulai dari LPKL KPNN pelelangan ya. Sudah mulai resmi dibongkar. Alhamdulillah di akhir Desember kemarin sudah mulai pemberitahuan mulai pekerjaan pembongkaran di situasi sini ke pihak RT RW, kelurahan dan pemerintah setempat. Untuk pembongkarannya sendiri udah sampai tahap apa Pak sejauh ini? Pembongkaran awal sampai sekarang dari awal mulai pembongkaran rolling door, eskalator dan besi-besi hidran sudah mulai dibongkar. Sejauh ini selama pembongkaran apakah ada kendala? Alhamdulillah sementara sekarang tidak ada kendala, lancar, terkendali dengan situasi yang aman. Terakhir Pak, pengamanan apa saja yang disiapkan supaya proses pembongkaran ini tetap aman? Pengawalan pertama ya mungkin pemasangan jaring dan koordinasi di wilayah juga karena pembongkaran ini sudah mulai tahap memasukkan alat berat. Insya Allah di akhir Desember sudah mulai masuk alat berat untuk pengamanan pembongkaran ini. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian informasi terkait proses pembongkaran Plaza Pasar Bogor yang dilakukan secara bertahap dengan pengamanan khusus. Kami akan terus memantau perkembangan pembongkaran ini. Saya Dini Irsalina melaporkan langsung dari Pasar Bogor kembali ke studio. Pemirsa, lampu lalu lintas di Simpang Lotte Mart Yasmin mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat para pengguna jalan resah, terutama saat arus kendaraan meningkat, yang karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kerusakan lampu lalu lintas terjadi di Simpang Lotte Mart Yasmin dan telah berlangsung sejak sebelum tahun 2026 hingga saat ini. Lampu lalu lintas yang seharusnya mengatur pergerakan kendaraan justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Akibat kerusakan ini, sejumlah pengendara terpaksa menerobos persimpangan tanpa aba-aba yang jelas, terutama saat arus kendaraan sedang padat. Kondisi tersebut membuat pengendara harus saling mengalah dan meningkatkan kewaspadaan, karena tidak adanya sinyal lampu yang mengatur giliran melintas. Situasi ini dinilai berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Iya, kadang mati kalau lampu merah sama kuning itu mati, terus pas hijau dia hidup. Pas hijaunya doang hidupnya. Warga sekitar juga menyebut lampu lalu lintas di persimpangan ini sempat kembali berfungsi normal. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung sementara, karena setelah itu lampu lalu lintas kembali mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Bahkan pada waktu tertentu seluruh lampu lalu lintas dilaporkan tidak menyala sama sekali, termasuk lampu hijau. Dalam kondisi tersebut, pengendara hanya mengandalkan kehati-hatian masing-masing dan komunikasi antar pengguna jalan untuk bisa melihat dengan aman.
Ya lebih diperbaiki lagi aja lah biar tertib lalu lintasnya. Soalnya suka ada yang nerobos kayak gitu. Warga menduga kerusakan lampu lalu lintas ini disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu. Meski kondisi lalu lintas sempat membahayakan, alhamdulillah hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban luka akibat kerusakan lampu lalu lintas tersebut. Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu adanya perbaikan dari pihak berwenang agar lampu lalu lintas di simpang Lotte Mart Yasmin dapat kembali berfungsi normal. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Bogor terkait kerusakan lampu lalu lintas tersebut. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di Kelurahan Kayu Manis, Kota Bogor pada Jumat siang. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang mengakibatkan rumah ketua RT setempat dilalap si jago merah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, peristiwa kebakaran ini terjadi di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal, di salah satu pemukiman warga sekitar pukul jam 2 siang. Kejadiannya pas hari Jumat ya, Jumat siang sekitar jam 2. Tak sampai setengah jam setelah meninggalkan rumah, korban mendapatkan kabar dari tetangga bahwa rumahnya sedang dilahap api. Belum ada setengah jam itu, pas saya posisi lagi baru mesen itu ya, langsung dipanggil sama tetangga. Kepulan asap tebal terlihat keluar dari bagian rumah. Warga sekitar langsung berdatangan dan berinisiatif membantu, termasuk mengamankan tabung gas agar tidak meledak. Upaya awal warga untuk memadamkan api sempat terhambat karena aliran air tidak tersedia akibat kabel listrik yang terbakar. Air kan saya nyalain posisi air di dalam itu sanyo karena kebakar kabelnya, jadinya nggak nyala. Api terus membesar dan memenuhi ruangan dalam rumah. Korban pun sempat nekat masuk untuk membuka pintu besi agar warga bisa membantu memadamkan api. Saya nekat demi Allah ya, karena saya mikir gini, kalau memang nggak nekat itu nggak bakalan terbuka pintu, nggak bisa dibuka, nggak bisa masuk warga ngebantu saya kan. Setelah pintu berhasil dibuka, warga beramai-ramai membantu memadamkan api. Proses pemadaman memakan waktu beberapa jam karena kobaran api semakin kuat. Kebakaran diperkirakan berlangsung kurang lebih 3 hingga 4 jam. Berkat kesigapan warga, api akhirnya berhasil dikendalikan agar tidak merambat ke rumah di sebelahnya. Ya kurang lebih ada 3 jam, 4 jam lah kurang lebih. Korban menduga kejadian ini dipicu oleh konsleting listrik pada instalasi lampu di bagian atas rumah, terlebih dengan kondisi cuaca hujan saat ini. Begini, karena lagi musim hujan itu kan mungkin ada kebocoran masuk merebes ke netes ke bawah masuk. Nah posisi lampu itu keadaan lampu lagi nyala, jadi mungkin korslet di situ. Akibat kebakaran ini sejumlah perabot rumah tangga seperti kasur, meja, kursi, pakaian, dan perlengkapan kerja dilaporkan hangus terbakar. Rumah tersebut diketahui baru saja ditempati oleh korban. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun korban dan anaknya sempat pingsan akibat menghirup asap tebal. Anak yang pingsan, anak saya ya. Sampai saat ini, korban belum menerima bantuan resmi. Selain bantuan sementara berupa terpal, korban berharap adanya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait. Pemirsa, di tengah meningkatnya harga makanan dan maraknya kuliner modern, warung nasi ayam kremes Pade masih menjadi pilihan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengan harga yang terjangkau, warung ini dinilai praktis dan masih menjadi pilihan makanan bagi mahasiswa. Warung nasi ayam kremes Pade berada di sekitar kawasan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Warung makan sederhana ini telah berdiri sejak 2020 dan hingga kini masih menjadi tujuan utama mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Setiap harinya warung ayam kremes Pade mulai beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga 9 malam. Sejak pagi, aktivitas di warung ini sudah mulai terlihat, terutama dari pelanggan yang datang silih berganti. Menu utama ayam goreng kremes dengan taburan kremesan yang melimpah menjadi ciri khas warung ini. Sajian sederhana tersebut dilengkapi sambal yang disesuaikan dengan selera pelanggan. Dengan porsi yang cukup dan rasa yang konsisten, warung ayam kremes Pade menjadi pilihan bagi mahasiswa yang membutuhkan makanan cepat, praktis, dan juga mengenyangkan.
Kalau ada anak kuliah masuk mah sekitar 50 kilo habis. Ya kotor mah paling sekitar 5 juta lebih dikit lah, kurang lebih segitu. Kotor. Jumlah penjualan tersebut menunjukkan tingginya minat pelanggan, khususnya mahasiswa. Aktivitas memasak pun menjadi lebih padat, terutama saat jam makan siang. Meski dihadapkan pada kenaikan harga bahan pangan, warung ayam Kremes Pade tetap berupaya mempertahankan harga agar tetap terjangkau bagi para pelanggannya. Kan saya mah bukan nyari untung banyak. Yang penting anak-anak pada bisa makan, terus saya juga nggak kekurangan gitu aja. Bagi pemilik warung, menjaga harga tetap terjangkau menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi mahasiswa yang harus mengatur pengeluaran harian di tengah meningkatnya biaya hidup. Ya buat anak kosan sama anak kuliahan ya worth it lah, 10.000 kan. Sekarang ya mungkin naiklah jadi 12.000 mungkin gitu. Jadi ya masuk di kantong lah gitu. Tak hanya mahasiswa yang tinggal di kos, warung ini juga kerap dikunjungi mahasiswa yang berdomisili di sekitar kampus dan juga warga sekitar. Sebelum kuliah kan saya ngekos nih, jadi saya sering di sini makan di Pade sih. Harga yang terjangkau serta rasa yang sesuai selera menjadikan warung ayam Kremes Pade sebagai tempat makan langganan bagi para mahasiswa. Lokasi warung yang berada di sekitar kampus juga memudahkan mahasiswa untuk menjangkau tempat makan ini tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Di tengah gaya hidup kuliner modern yang semakin beragam dan cenderung mahal, warung makan sederhana seperti ayam Kremes Pade tetap bertahan dan memiliki tempat tersendiri di hati para pelanggannya. Warung ayam Kremes Pade tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian mahasiswa dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Mulai dari mengisi tenaga sebelum kuliah hingga tempat singgah setelah beraktivitas seharian. Harapannya sih semoga semakin sukses, semakin rame terus, dan Padenya juga sehat-sehat terus lah. Ini buat anak UIK, ini satu ikon yang wajib dicobain lah di Pade. Gitu sih. Jadi kalau kamu lagi ada di sekitar UIK atau di Budi Agung, lagi nyari makanan yang murah tapi harga terjangkau, jangan lupa mampir ke Ayam Kremes Pade ya. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan seputar Bogor untuk memperoleh informasi terbaru dan terpercaya dari berbagai peristiwa di Bogor dan sekitarnya. Saya Ajimah, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.